Selamat datang di sini tutorial pada mata pelajaran pendidikan agama Islam mengenai iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kalian tahu tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab Allah termasuk rukun iman yang ketiga setelah beriman kepada Allah dan malaikatnya. Dengan demikian, beriman kepada kitab Allah adalah suatu keharusan bagi setiap muslim. Beriman kepada kitab Allah berarti percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah benar-benar telah menurunkan wahyunya kepada para rasul pilihan sebagai petunjuk dan pedoman bagi kehidupan manusia agar manusia hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seorang muslim mengandung beberapa pengertian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meyakini bahwa kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para rasul adalah kitab suci yang berasal dari Allah dan disampaikan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Yang kedua, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, mengimani kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hanya sebatas meyakini tanpa mengikuti ajarannya. Yang keempat, membenarkan bahwa ajaran dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, mengimani Al-Quran secara utuh, tafsili atau terperinci, yakni mengimani seluruh isinya dan mengikuti ajaran yang ada dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, manusia itu dahulunya satu umat, lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan, dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk membenari keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Quran Surah Al-Baqarah. Sebagai seorang muslim, kita wajib mengimani 4 kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab-kitab yang diturunkan melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada nabi dan rasul adalah sebagai berikut. Yang pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selain kitab, Allah juga menurunkan suhuf yang diberikan kepada Nabi dan Rasul Allah yang berisi hukum dasar sebagai pedoman untuk menyiarkan agama bagi Nabi dan Rasul kepada umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Quran Surah Al-A'la. Adapun Nabi yang menerima suhuf adalah: yang pertama, Nabi Adam alaihissalam menerima 10 suhuf. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima 30 suhuf. Yang ketiga, Nabi Sis alaihissalam menerima 50 suhuf. Yang keempat, Nabi Musa alaihissalam menerima 10 suhuf sebelum diturunkannya kitab Taurat. Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai pedoman hidup. Al-Quran memiliki kebenaran mutlak yang tidak diragukan lagi karena Al-Quran merupakan wahyu Allah, bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Al-Quran memiliki nama-nama lain yang disesuaikan fungsinya. Nama-nama tersebut antara lain: yang pertama, Al-Furqan, artinya membedakan yang benar dan yang salah. Yang kedua, Al-Kitab, artinya Al-Quran merupakan wahyu yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Yang ketiga, Al-Bayan, artinya sebagai penjelas bagi seluruh manusia. Yang keempat, Al-Huda, artinya petunjuk manusia dari hal yang benar dan hal yang batal. Yang kelima, Asy-Syifa, artinya pengobatan dan pelipur lara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, meskipun dalam suasana COVID, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih bisa melaksanakan pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini adalah agama Islam tentang iman kepada kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Ananda yang soleh dan soleha sudah melihat dan mendengar tayangan video tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Maka tugas Ananda semua itu adalah menyimpulkan. 1. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, mengapa kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah? Yang ketiga, sebutkan nama-nama kitab dan siapa nabi dan rasul yang menerimanya. Keempat, jika benar mencintai Al-Quran sebagai pedoman hidup, jawablah dengan jujur. Sudah biasakah anak-anak ibu membaca Al-Quran? Berapa kali membaca Al-Quran satu minggu? Semoga bermanfaat dan dapat menambah nilai ibadah dan semakin mencintai Al-Quran. Selamat belajar, tetap semangat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.